Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pagi ini kembali Allah gerakkan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita saling mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengar kisah-kisah daripada kisah-kisah sahabat yang telah sukses di dunia, terlebih sudah diberitakan bahwa mereka akan sukses di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yakni kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan. Kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika sampailah berita kepada Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Terhadap berita ini, maka pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau telah berangkat dari Madinah untuk melawan penyerangan ini. Ketika itu cuaca sangat panas dan musuh pun sangat besar. Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi dan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Untuk itu beliau menganjurkan mengumpulkan dana pertempuran. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar dan Umar mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika ia ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya bersama mereka. Dan Umar juga telah mengorbankan setengah hartanya, yang kisahnya tertulis dalam bab 1-4 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan, dan yang lainnya menginfakkan lebih dari kemampuan mereka. Padahal masa itu keadaan para sahabat Rasulullah sedang susah, sehingga seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat bergantian. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jasul Usra, yakni pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh dengan kesulitan, jaraknya sangat jauh, dan pada musim yang sangat panas. Seiring dengan itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang musim panen, dan sebagian besar penduduk Madinah bergantung pada bertanam kurma. Itulah jalan rezeki mereka selama setahun. Inilah ujian iman yang sangat berat. Bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah SWT dan perintah Nabi SAW yang tidak mungkin mereka abaikan. Dan di sisi lain, berbagai kesulitan yang setiap waktu datang menghadang, khususnya terhadap usaha mereka selama setahun. Mereka telah berusaha keras terhadap tanaman mereka, sehingga sulit
siapannya, tanpa ada yang memeliharanya. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari hal-hal yang lain, mereka segera menyambar, mereka segera menyambut seruan Rasulullah SAW, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita, anak-anak, dan sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Padahal mereka sangat ingin menyertai pasukan ini. Mereka pun menangisi hal ini. Karena kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran. Tawallau wa aynahum tawallau wa annahum tafidu minad jami'in hazana illa bijadu wa ama yunfiqun. Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih, tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. At-Taubah 92. Selain mereka ada 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati puing-puing perkampungan kaum Samud. Nabi SAW menutupi wajahnya yang penuh nur sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat bernama berbuat serupa. Sabda beliau, kita harus segera melewati tempat ini. Menangislah dan tanamkan rasa takut setiap melewati tempat orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak turunkan ke atas kalian sebagaimana telah diturunkan ke atas mereka. Faedah: walaupun Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat Umar, walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, mereka tetap menunjukkan keadaan, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Beliau menyuruh mereka pergi sambil menangis. Jangan-jangan na'udzubillah asap turun kepada mereka, sedangkan kita jangankan menangis, berpikir untuk menangis pun tidak. Terlintas di dalam hati kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana alam malah dijadikan tempat wisata, berekreasi untuk melihat peruntukannya. Satu lagi, yakni kisah Ibnu Abbas. Kisah Ibnu Abbas radhiyallahu memberi nasihat. Wahab bin Munabbih bercerita, pada masa tuanya Abdullah bin Abbas matanya buta. Aku pernah membawanya ke Masjid Haram. Setibanya di sana terdengar suara orang bertengkar. Ia berkata kepadaku, bawa aku ke situ. Kubawa ia ke perkumpulan itu. Ia langsung memberi salam dan mereka mempersilakannya duduk. Namun ia menolak. Ia berkata, kalian tidak mengetahui bahwa hamba-hamba Allah yang istimewa ialah mereka yang rasa takutnya kepada Allah mendiamkan mereka. Padahal ia tidak uzur atau bisu, bahkan ia fasih dan pandai berbicara.
tetapi kena sibuk mengingat keagungan Allah, menjadikan akal mereka dan hari mereka dibiarkan hancur dan lisan mereka dibiarkan bisu. Jika mereka terus dalam keadaan seperti itu, mereka segera beramal soleh. Lalu mengapa kalian lari dari teladan tersebut? Wahab bin Munabbih berkata, setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah lagi melihat dua orang berkumpul di suatu tempat. Faedah, karena ketinggian rasa takut Ibnu Abbas bin Umar kepada Allah SWT, dan karena ia sering menangis, terbentuklah dua aliran air mata di wajahnya. Dan dalam kisah di atas, Abdullah bin Abbas bin Umar telah memberikan suatu cara yang mudah untuk beramal soleh, yaitu dengan mengingat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Tentu akan memudahkan kita beramal soleh dengan keikhlasan hati. Apa sulitnya jika kita mencoba meluangkan sebagian kecil waktu kita dalam 24 jam sehari semalam untuk memikirkannya. Alhamdulillah. Dua kisah sahabat Rahman, yakni kisah Ibnu Abbas menasihati sahabatnya yang sedang bertengkar, dan kisah daripada perjalanan ke Tabuk. Dalam perang Tabuk, sahabat-sahabat Rahman termasuk baginda Rasulullah SAW, semoga menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, sehingga giroh kita beramal soleh bisa semakin positif dan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi